Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Quran Surat Al-Baqarah 144. Sungguh kami ini telah melihatmu Muhammad, begitu kata Allah. Kau dongakkan wajahmu itu selalu melihat ke langit, dan dalam hatimu selalu mengatakan, Ya Allah, segera Engkau perintahkan aku itu untuk membalikkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Peristiwa ini adalah terjadi di bulan Sya'ban. Oleh karena itu para ahli sejarah atau mu'arikhun, mereka ini mencatat peristiwa terbesar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina pindah ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan kalian wahai kaum muslimin, sudah wajib kalian itu mengikuti pindahnya itu. Maka kaum muslimin semuanya harus pindah mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sungguhnya mereka orang Yahudi Nasrani yang diberikan kitab suci oleh Allah itu, mereka mengerti sungguhnya telah terjadi perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tak pernah melupakan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah merupakan sejarah penting di mana ahli sejarah mereka mencatat ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Jadi pindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, lalu kemudian berubah mengarah ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Hal ini tentu dipicu banyak hal, sehingga akhirnya mau tak mau semua manusia harus mengikutinya. Karena ternyata Rasulullah itu sudah lama menginginkan hal itu. Bahkan meminta tolong kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah supaya segera diturunkan perintah untuk merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ini supaya pindah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Apa jawab Jibril? Ya Muhammad, anna makhlukun mithluka ya Muhammad. Aku ini makhluk sepertimu Muhammad, tak mungkin aku ini berani menyampaikan itu kepada Allah. Akhirnya upaya Rasulullah itu terhenti. Sampai pada akhirnya di tahun kedua Hijriah itu, ketika Rasulullah telah melaksanakan sholat zuhur di masjid namanya Bani Salamah, itu rakaat pertama, rakaat kedua masih menghadap Masjidil Aqsa Palestina. Lalu kemudian di rakaat ketiga turunlah perintah itu. Jadi turunnya perintah itu ketika Rasul melaksanakan sholat jamaah.
Maka pada saat itu pula pun rakaat ketiga dan keempat Rasul merubah arahnya menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Jadi lalu sholatnya berubah menghadapnya, semuanya berubah, sehingga akhirnya menjadi dzikrayat buat kaum muslimin semua. Masjid Bani Salamah itu sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu umroh lalu sampai di Madinah, minta sama mutawif atau panitianya, bilang antarkan saya ke Masjid Qiblatain, maka akan diajak ke sana. Ini adalah sebuah dzikrayat, sebuah memori yang menjadikan kita ini mengingat-ingat ternyata ada peristiwa penting sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu beralihnya perubahan arah kiblat seluruh kaum muslimin dari menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di Mekah sekarang ini. Namun apakah semuanya orang itu mau? Apakah orang-orang yang dikatakan sudah beriman pada Allah, beriman pada Rasul itu seluruhnya mau? Sedangkan mereka ini sebelumnya semuanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Tidak. Ternyata masih banyak juga orang-orang yang beriman itu sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran. Mereka pun tak seluruhnya langsung mau mereka menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka dari sinilah kemudian Allah ini menurunkan ayatnya. Ternyata Allah ini menurunkan ayat itu memerintahkan supaya mereka ini berubah arah kiblatnya itu adalah liyatabi'ur rasula mimma yanqalibu ala akibaih. Begitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 143. Ternyata Allah itu hanya menginginkan supaya umat Muhammad ini semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Tuh. Jadi mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia pasti taat kepada Allah. Jadi ternyata perintahnya itu sejajar. Jadi kalau Allah ini Rasul mengajarkan kepada kita makan pakai tangan kanan, maka seperti itulah yang dikehendaki Allah. Kalau Rasul mengajarkan kalau melangkah pertama kali kaki kanan, maka begitulah ternyata yang diajarkan oleh Allah. Kalau Rasul mengajarkan supaya kita rajin ke majelis taklim, ternyata begitulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita ini diajarkan Rasulullah rajin baca Al-Quran, qiyamul lail, itu begitulah ternyata yang dikehendaki oleh Allah. Maka mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguhnya ia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu orang-orang ini bertanya, ya Ustaz, sesungguhnya maunya Rasul itu apa sih? Kenapa sih pengen kiblatnya itu dirubah dari Masjidil Aqsa yang sudah dari nenek moyang sebelumnya itu? Di sana banyak dilahirkan para nabi-nabi itu di Palestina, disuruh merubah ke arah Mekah, di mana Mekah itu dulu kan tempat ibadahnya berhala-berhala di situ. Berhala gede-gede dibuat, Lata, Uzza, Hubal, Manat, ada semua di situ. Tapi kenapa maunya Rasulullah begitu? Kemudian para sejarah ini menganalisa, para ahli sejarah Islam, mereka lalu mengatakan yang pertama alasan Rasulullah itu ingin merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu adalah dikarenakan orang-orang Yahudi yang selalu mengolok-olok ajaran agama Islam. Orang-orang Yahudi ini selalu mengolok-olok Islam.
orang-orang Yahudi ini selalu mengolok-olok kaum muslimin yang menganut Islam. Diolok-oloknya tiap hari, agamanya diolok-olok, orangnya pun juga diolok-olok. Mereka mengatakan, oh Islam katanya beda dengan kita, kenapa kiblatnya sama? Itu mereka selalu mengolok-olok semacam itu. Maka akhirnya Rasulullah ini meminta kepada Allah, ya Allah segerakanlah turunkanlah ayat, turunkanlah perintah supaya kami ini merubah arah kiblat itu, merubah dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana, kami ingin merubah arah mengkiblat ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, ada Ka'bah di sana. Bapak Ibu yang berbahagia, ini alasan pertama. Karena memang orang Yahudi itu, meskipun mereka ini tahu bahwa sesungguhnya Allah ini memerintahkan mengarahkan kiblat, mereka itu pun pura-pura tak tahu. Makanya di situ dijelaskan, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqum mir rabbihim. Itu. Jadi mereka ini memang mengingkari, mereka ini mengerti tapi tak mau tahu. Nah, ini orang-orang Yahudi. Lalu alasan yang kedua, alasan yang kedua ini bukan karena sebuah fanatik buta, bukan karena Rasulullah ini lahir di Mekah, dia dari suku Quraisy lalu memaksakan supaya dirubah arahnya ini dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tidak, bukan karena fanatik buta, bukan, tapi hanya sekedar karena Rasulullah ini sayang kepada tanah kelahirannya saja, sehingga akhirnya cenderung Rasulullah ini selalu melihat Makkah. Dari situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ma atyabuki, seakan-akan Nabi ini bicara dengan kota Mekah. Ma atyabuki min baldatin wa hubbuki ilayya, tak ada satu negara yang lebih baik, kata Rasul, selain negeri Mekah. Wahai kamu bagi negeri Mekah, maka ada ki itu kamu, negeri Mekah maksudnya. Wahabbaki ilayya, dan tak ada negeri yang lebih aku cintai selain kamu, negeri Mekah. Ini Rasul mengatakan itu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah itu sampai ke Madinah? Rasulullah itu sampai ke Madinah karena sebuah keterpaksaan. Beliau ini diusir dari Mekah, diusir oleh saudara-saudaranya, kerabatnya, handetolannya. Diusirnya Rasulullah itu terpaksa beliau ini hijrah pergi ke Madinah. Ini sebuah keterpaksaan. Entah begitu sampainya di Madinah, Rasul pun juga berdoa. Apa doanya? Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, berikanlah rasa cinta ini kepada Madinah, ya Allah. Kama hubbina Makkah, seperti cintaku itu kepada Makkah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini hadisnya sahih. Maka sampai di Madinah pun Rasulullah juga masih berdoa. Doanya itu semoga dia diberikan rasa cintanya kepada Madinah seperti rasa cintanya kepada Makkah. Nah, ini artinya apa? Bukan fanatisme buta, bukan Rasulullah itu ta'assub bul amma, bukan, tapi Rasulullah itu karena sayang kepada tanah kelahirannya. Inilah. Jadi di bulan Sya'ban ini mu'arrikhun, ahli sejarah itu, mereka mencatat peristiwa besar yang terjadi adalah perpindahan dari kiblat di Masjidil Aqsa Palestina itu pindah ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu orang-orang ini bertanya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban ini, Ustaz? Yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban
sebagaimana Aisyah itu menyatakan, ma ra'aitu rasulan min siyamin ghair Ramadan illa fi Sya'ban. Rasulullah itu tak pernah melakukan puasa kecuali bulan Ramadan, hanya di bulan Sya'ban. Rasul tak pernah melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan kecuali hanya banyak melakukannya di bulan Sya'ban. Jadi kalau biasanya selain Sya'ban itu Senin, Kamis puasa. Nah ini beda halnya dengan di Sya'ban ini sering. Sehari puasa, 2 hari puasa lagi, kadang enggak puasa lagi. Jadi sering di bulan itu. Begitulah penyaksian yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula tak hanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak juga melakukan zikir, banyak juga melakukan qiyamul lail, banyak juga banyak tadarusul Quran dan juga bersedekah. Maka ini amaliyah yang dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban itu. Sehingga Usamah bin Zaid dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa tak biasanya engkau ini seperti bulan-bulan yang lain? Kau rajin sekali puasa Rasul. Apa jawab Rasul? Wahai Usamah, aku ini berpuasa. Kenapa? Banyak amal solehku juga. Kenapa? Dikarenakan di bulan Sya'ban ini semua amal-amal soleh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin ketika amal itu diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan puasa. Ini jawaban Rasulullah atas pertanyaan Usamah bin Zaid. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini pada hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita hal yang baik. Maka lakukanlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban itu, seperti yang kita lakukan di sekarang ini. Maka ikutilah semuanya yang dilakukan. Maka kalau kita ini taat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita juga mengikutinya, maka sungguhnya kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ucapan yang manis untuk Rasulullah adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan membicarakan wafatnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu wafat pada tahun 193 Hijriah. Kita buka kitab namanya Tarikhul Khulafa. Maka disitulah dijelaskan bahwa wafatnya Harun ar-Rasyid adalah di tengah perjalanan ketika berangkat ke Khurasan untuk membasmi para pemberontak. Jadi Amir Khurasan ini adalah memberontak. Maka berangkatlah Khalifah Harun ar-Rasyid, diajaklah putranya yang bernama Abdullah al-Ma'mun. Jadi namun di tengah perjalanan berangkat dari Irak seperti yang sudah kita gambarkan di pertemuan yang lalu. Kalau tangan kiri saya ini adalah Irak, maka di tengahnya ini adalah Iran, sinilah Khurasan. Jadi perjalanannya baru di tengah, belum nyampe ke Khurasan. Nah, Irak ini sekarang nama negaranya masih Irak. Iran negaranya sekarang masih Iran. Khurasan ini sudah menjadi negara-negara kecil. Ada Tajikistan, Turkmenistan, kemudian ada Afghanistan, ya kan, ada Uzbekistan. Itu di sini jadi Khurasan. Nah, dulu ini Khurasan ini banyak melahirkan panglima-panglima perang. Jadi jawara-jawara. Makanya saya bilang kalau ibarat kerajaan Majapahit, dia itu Madura lah, Sumenep lah. Itu kan para panglima, penggawa-penggawa perangnya itu kan Majapahit isinya orang Madura semua, ya kan gitu ya kan. Nah ini sama dengan Khurasan ini.
Makanya Khurasan ini orangnya gede-gede. Coba kalau Bapak lihat kalau umroh itu kan banyak jadi orang Tajikistan, Uzbekistan itu gede-gede itu. Kulitnya keras-keras. Karena di sana saljunya kuat turunnya ini. Pemberani-pemberani. Zaman saya di Al-Azhar dulu itu teman-teman kalau dari negara-negara ini pemberani, Pak. Jadi contoh kecil nih, zaman saya di Mesir itu ada namanya kotak telepon. Ini cerita sedikit nih, ya kan? Ada kotak telepon yang kita kalau beli kartunya dimasukkan begitu, keluar pulsanya lalu kita tinggal mencet nomor. Ini kalau orang-orang Afghanistan, orang Tajikistan, Uzbekistan itu enggak seperti itu, Pak. Dibongkar bawahnya, Pak. Dicabut kabelnya, dia membawa gias. Gias itu alat telepon itu dari kamar. Nah, kami ini kan di asrama, ya kan? Di asrama mahasiswa kan. Dikeluarkan kabelnya, disambung dan nelpon sepuas-puasnya, Pak. Enggak usah pakai begini nih. Ini orang Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan itu tuh begitu-begitu, orangnya kuat-kuat itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau kita ini melihat sejarah ini, kita ini tak ragu lagi bahwa ternyata dalam sejarah ini kita bisa mengerti karakter seorang. Dalam sejarah itu kita akan mengerti berapa kemampuan, potensitas, kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan yang dimiliki oleh sebuah suku, bangsa, negara, kita akan bisa mengerti karakternya. Nah, kita kembali lagi kepada bagaimana Harun ar-Rasyid dalam perjalanannya menuju Khurasan. Ketika sampai di sebuah kota kecil namanya Tus, ini namanya Tus yang ada di Iran, beliau ini sakit. Jadi dia ini sakitnya kambuh. Tapi dalam kitab-kitab tak cari penyakitnya apa, tak ada yang menyebutkan. Jadi enggak diketahui penyakitnya lah. Nah, kemudian wafatlah ia itu. Beliau ini wafat. Jadi wafatnya sebelum sampai di Khurasan. Masih di Iran dia sudah wafat. Jadi kalau kita melihat Iran lalu Khurasan itu berdempet-dempetan. Jadi kalau Irak sebelahnya sana ini kan Turki, sebelah sininya kan Saudi, kemudian di kapit kecil ada Kuwait, sebelahnya Bahrain gede, baru sini Iran, baru sini Khurasan. Jadi kalau kita ini melihat pulaunya seperti itu, kalau kita lihat globe atau apa peta seperti itulah. Nah, kemudian dilanjutkanlah peperangan itu untuk membasmi para pemberontak yang ada di Khurasan. Itu dilanjutkan putranya Abdullah Al-Ma'mun. Nah ini, jadi Al-Ma'mun ini sudah jadi remaja, sering diajak oleh ayahnya ikut perang melawan Byzantium gitu ceritanya. Jadi pengalaman di lapangan ini Abdullah Al-Ma'mun ini. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu yang berbahagia, Harun ar-Rasyid ini punya dua putra mahkota. Yang pertama namanya Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin ini dari ibu permaisuri namanya Zubaidah. Zubaidah ini adalah keluarga Quraisy. Jadi orang-orang yang terhormat dulu itu suku Quraisy. Sedangkan beda halnya dengan Abdullah Al-Ma'mun, ini diangkat menjadi putra mahkota dari ibu Selir. Dari ibunya Selir, ya kan, bukan ibu. Ibunya bernama, lupa Pak siapa. Nah, dia dari ibu Selir keturunan Persia, namanya Ma'rojil, Dan ibu ini, ibunya Abdullah Al-Ma'mun ini, ketika Al-Ma'mun lahir ini Ma'rojil langsung wafat, meninggal dunia, sehingga akhirnya dari kecil ini dia sudah nggak punya ibu lah. Ya kalau orang bilang ada yatim ada piatu lah, itu terserah lah mana yatim piatu, apa yatim atau piatu. Setahu kita ini asal nggak ada satu namanya yatim pada umumnya begitu. Ya, ingatlah. Dan biasanya anak yang yatim ini sering saya sampaikan, kalau ditinggal salah satu nggak ada orang tuanya itu anaknya akan langsung sama Allah itu dikasih perhatian dia.
Asal dia ini bisa memanfaatkan momen itu, maka bakal jadi orang besar dan akan selamat. Beda loh orang yang masih punya bapak ibu dengan orang yang hanya dipelihara oleh satu orang tua. Asal dia ini bisa memanfaatkan momen itu menjadi anak yang baik, solih, pasti jadi orang besar. Pasti itu. Kenapa? Karena salah satu yang menghandle langsung dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan anak yatim. Makanya saya nggak kaget kalau dulu Pak Mario menikahkan putranya itu. Masih ingat ya Pak Mario nggih? Di hotel apa itu dulu? Di Sisingamangaraja ya Pak Mario itu. Beliau ini lalu mengajak anak yatim untuk berdoa bersama. Nah waktu itu kebetulan saya yang diaturi sama Pak Mario doa. Ini waktu pernikahan putranya itu. Kenapa? Karena doanya mereka inilah diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa menyepelekan anak yatim, berbahaya. Tapi kalau anak yatim dipelihara baik-baik, diarahkan dalam ajaran agama yang benar, bisa jadi orang besar. Jadi itu kelebihannya anak yatim di situ. Nah, inilah dua putra mahkota yang diangkat oleh Harun ar-Rasyid. Namun sejarah dia menulis, para sejarah ini, ahli sejarah atau sejarawan, mereka ini menulis bahwasanya dalam perkembangannya Abdullah Al-Ma'mun ini lebih dewasa dibanding dengan kakaknya Muhammad Al-Amin. Sehingga akhirnya ketika Abdullah Al-Ma'mun ini diangkat menjadi putra mahkota, ini Bu Permaisuri pun semestinya nggak setuju. Maka akhirnya diujilah dua putra mahkota ini. Jadi yang pertama diuji, dipanggillah Al-Ma'mun. Wahai Abdullah Al-Ma'mun, datanglah kemari menghadap ayah nak. Akhirnya datanglah Abdullah Al-Ma'mun ini menghadap Harun ar-Rasyid ke biliknya. Dia mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Di depan pintu ini Al-Ma'mun tak bergerak apa-apa, hanya menundukkan wajahnya sampai akhirnya disuruh masuk. Al-Ma'mun, masuklah. Baiklah ayah, masuklah Al-Ma'mun. Dia duduk rapi, kemudian ditanya oleh ayahnya, wahai anakku Al-Ma'mun, andai ayah ini telah tiada meninggalkan dunia nanti, maukah engkau menggantikan ayah menjadi khalifah nak? Apa jawab Al-Ma'mun? Yang menjawab, mohon maaf wahai ayah, bukan saya tidak mau, namun sesungguhnya kakak Al-Amin itu lebih layak untuk menjadi khalifah daripada saya. Ini jawaban Abdullah Al-Ma'mun, karena dia tahu dia ini lahir dari anak selir atau ibu tiri. Baiklah nak, kalau begitu silakan engkau keluar, ayah mau istirahat. Maka keluarlah Abdullah Al-Ma'mun ini dari bilik Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu dipanggillah yang kedua, itu Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin dipanggil oleh ayahnya, datanglah dia. Tanpa salam dia masuk bilik. Ayah memanggilku, kata Al-Amin. Iya nak. Ada gerangan apakah ayah memanggilku, katanya. Akhirnya Harun ar-Rasyid ini bertanya, nak, kalau nanti ayah sudah tiada nak, ayah meninggalkan dunia lagi, maka maukah engkau ini menggantikan ayah menjadi khalifah? Maka Muhammad Al-Amin ia pun menjawab, ayah, apakah ada orang yang lebih pantas untuk menjadikan khalifah menggantikanmu kecuali aku? Nah, ini jawaban yang beda. Baiklah nak, kata Harun ar-Rasyid, ayah mau istirahat, silahkan engkau keluar. Maka keluarlah ini Muhammad Al-Amin. Dari situ Harun ar-Rasyid lalu bilang kepada istri permaisurinya, namanya Zubaidah, wahai istriku, kau lihatlah dua putra kita itu.
Yang pertama Al-Amin, yang kedua Al-Ma'mun. Lihatlah kedewasaannya. Al-Ma'mun lebih cepat dewasa. Dia lebih cepat berkembang, lebih pintar, cerdas, mengerti. Dia lebih dewasa, memahami orang lain. Dia lebih sabar, lebih baik, lebih nampak dia menjadi seorang yang bisa menjadi pemimpin daripada Al-Amin. Tapi ingatlah wahai istriku, aku akan tetap mengangkat Muhammad Al-Amin, dia menjadi khalifah. Meskipun pada akhirnya nanti aku harus bertanggung jawab semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh beratnya seorang ayah ketika memberikan sebuah keputusan kepada anaknya. Pasti bapak ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Akhirnya benar, diangkatlah dia Al-Amin ini menjadi khalifah. Akhirnya Muhammad Al-Amin ini menjadi khalifah selama 4 tahun. Tak lama, banyak terjadi konflik dan permasalahan. Negara pun tak berkembang apa-apa selama 4 tahun. Dan Khalifah Muhammad Al-Amin ini justru banyak mendengarkan omongan-omongan, bujukan-bujukan dari orang-orang yang berada di pihak ketiga, yang dia ini akhirnya mengadu domba. Padahal ketika Harun ar-Rasyid wafat sebelumnya telah dibagi wilayah. Nanti engkau Muhammad Al-Amin menguasai negara ini, berwilayah di Baghdad, kota besar yang tinggal menata, tinggal hidup enak di sana. Dan engkau Abdullah Al-Ma'mun, engkau menjadi gubernur di Khurasan sana. Masyarakatnya sana suka memberontak, masyarakatnya sana keras, rakyatnya sana banyak mafia. Engkau di sanalah wahai anakku Abdullah Al-Ma'mun. Jadi wilayah ini sudah dibagi sesuai dengan porsinya. Ternyata dalam perkembangannya ini lain. Muhammad Al-Amin ini lebih cenderung berpihak kepada orang ketiga yang ada di samping-sampingnya, yang selalu membujuk supaya Khurasan ini diambil alih. Ini persoalan mulai muncul. Maka akhirnya lambat laun persoalan mulai meruncing. Maka dikumpullah kekuatan oleh Muhammad Al-Amin berangkat ke Khurasan untuk mengambil alih Khurasan. Tapi ternyata sejarah bercerita lain. Ternyata Abdullah Al-Ma'mun ini orang kuat kokoh yang sejak muda sudah biasa di medan pertempuran. Akhirnya menghadapi hal yang semacam ini pun mudah. Pasukan Muhammad Al-Amin ini bisa ditumbangkan, panglima perangnya dibunuh semua. Karena sudah kepalang basah, persoalan sudah terjadi, masalah sudah menjadi rumit, maka akhirnya Abdullah Al-Ma'mun pun berangkat ke Baghdad untuk mengepung Baghdad sekalian. Kepunglah Baghdad itu, akhirnya semuanya pertempuran terjadi begitu hebatnya dan Baghdad dapat dikalahkan. Abdullah Al-Ma'mun akhirnya bisa menguasai Baghdad. Sedangkan Muhammad Al-Amin dia mau melarikan diri tapi terbunuh di situ. Akhirnya hanya 4 tahunlah Muhammad Al-Amin ini menguasai Baghdad. Dan kemudian dilanjutkan khalifah berikutnya, yaitu Abdullah Al-Ma'mun menjadi khalifah. Nah ini Al-Ma'mun nanti menjadi khalifah lama Pak, selama 20 tahun. Bahkan di situ mengalami kemajuan yang dahsyat. Ada lahirlah Al-Jabar, lahirlah apa itu ilmu kedokteran, kemudian ilmu-ilmu bangunan yang dari Yunani itu arsitektur. Pokoknya Islam itu mengalami the golden age of Islam waktu itu, mengalami masa keemasan itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah ini jadi kalau kita ini menghadapi seorang adalah menghadapi atas kesalehannya. Tapi ada permasalahan di sini adalah berkaitan dengan akidah. Ini permasalahan. Dalam perkembangannya ternyata Al-Ma'mun itu cenderung
kepada kelompok-kelompok rasionalis, orang biasa menyebutnya Mu'tazilah. Di Al-Ma'mun ini cenderung dia Mu'tazilah itu dijadikan dia sebagai aliran resmi. Jadi ini pindah ke ilmu kalam, Pak. Jadi kalau kita akan membicarakan Mu'tazilah, maka kita ini akan bicara ilmu kalam, tidak bicara sejarah lagi. Kita bicara ke ilmu kalam. Jadi ilmunya begitu. Banyak ilmu pengetahuan yang kemudian disampaikan gitu. Diramu, disampaikan dalam sebuah majelis ta'lim yang gunanya kita ini bisa belajar dari sejarah itu. Nah, akhirnya karena Mu'tazilah ini dijadikan sebagai aliran resmi, maka yang jadi masalah adalah mereka ulama yang berada di bawah payung Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mereka ini yang susah, yang Sunni ini. Akhirnya banyak ulama-ulama yang dipenjarakan. Termasuk diantaranya adalah Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nah, ini termasuk mazhab 4. Yang terakhir itu Imam Hambali, dia muridnya Imam Syafi'i. Kita sudah pernah membicarakan Imam Hanafi, pernah membicarakan Imam Maliki, pernah membicarakan Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita ini nanti akan membicarakan tentang Mu'tazilah dan Imam Hambali pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, di sini ada peristiwa dipenjarakannya ulama-ulama Sunni itu. Akhirnya mereka dikenalnya dengan istilah peristiwa Al-Mihnah. Al-Mihnah itu. Jadi banyak fitnah-fitnah di situ. Akhirnya ulama-ulama itu yang Sunni itu banyak dipenjarakan. Nah, pemerintah ini cenderung kepada Mu'tazilah. Nah, nanti seperti apa sih aliran Mu'tazilah itu, insya Allah akan kita sampaikan pekan yang akan datang. Di pekan yang akan datang persiapan Ramadan, berarti nanti insya Allah setelahnya bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu pagi ini semuanya sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Ucapan teruntuk Allah karena nikmat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat terbesarnya hari ini adalah diberi iman oleh Allah. Pagi ini kita masih bisa beramal soleh, masih bisa berjamaah bersama imam, masih juga bisa zikir bersama imam, doa bersama imam, lalu bisa melaksanakan majelis ta'lim ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tempo dulu. Dan nanti ditutup oleh Bapak Ibu semuanya dengan sholatul isyraq, sholatul duha. Insyaallah Rasul menjanjikan kepada Bapak Ibu semua pahalanya adalah kahajjatin wa umrah, seperti pahalanya paket haji umroh, nggak usah beli tiket pesawat, ya kan gitu. Kemudian rezeki Bapak Ibu sampai akhir hayat selalu mengalir dan berkah. Jadi ternyata rezeki itu tak mengenal usia, rezeki tak mengenal wajah, rezeki tak mengenal kasta, rezeki tak mengenal wajah kita ini seperti apa, buruk, ganteng, comel apa enggak comel gitu kalau orang Malaysia bilang. Tapi rezeki itu akan selalu ada meskipun kita udah merangkak-rangkak, kadang sudah terbaring sakit, tapi Allah tak pernah berhenti memberikan rezeki kepada kita ini. Rezeki itu semoga berkah, amin Allahumma amin. Dan yang paling hadiah yang paling istimewa buat kita adalah putra putri bapak, cucu-cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini menjadi amal yang terbaik buat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.